Baik, kita masuk ke video latihan tentang sifat reaksi dan kegunaan dari aldehida dan keton ya, dari senyawa dengan gugus fungsi aldehida dan keton. Nah, kita akan lihat dari pembahasan soal-soal. Nah, di soal pertama, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi berikut, kata dia. Yang pertama, bagian A adalah formaldehida ditambah dengan reaksi Fehling. Yang kedua adalah aseton direduksi dengan H2 dan yang bagian ketiga atau C adalah asetaldehida ditambah dengan HCN. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Kita coba-cobaan jawab ya. Cobaan hidup gitu. Jawab. Nah, nomor 1 bagian A. Jadi kalau dibilang formaldehida ditambah dengan Fehling, nah diingatkan kembali kayak Fehling itu sebenarnya kan gabungan dari Fehling A dan Fehling B. Jadi Fehling A itu CuSO4 dan Fehling B itu kalium natrium tartrat atau kita sebut sebagai garam siklet. Nah, jadi kita ambil perwakilan daripada Fehling itu adalah CuO sebenarnya. Oke. Jadi kalau kata formaldehida, kata form itu berarti C-nya 1. Dia punya gugus fungsi aldehid, berarti gini. Nah, berarti di sini kalau C-nya cuma 1, kita isi aja dengan H. Syaratnya apa? Tangan C4, tangan O adalah 2. Ditambah Fehling ini diwakili dengan CuO. Nah, akan menghasilkan, berarti kalau C-nya 1, di sini harus 1. Ingat kembali ya, kalau misalkan alkohol primer jadi aldehid, aldehid dioksidasi ya, dioksidasi itu jadi asam karboksilat. Nah, berarti kalau misalkan kita punya aldehid, harus produknya nanti di sini itu menjadi asam karboksilat, berarti di sini OH. Nah, berarti di sini kamu isi aja dengan H. Nah, ditambah dengan Cu2O dalam fase solid. Nah, muncul sebenarnya dalam proses ini tuh endapan merah bata gitu loh. Nah, jadi ini adalah suatu produk namanya endapan merah bata. Endapan dalam bentuk endapan warnanya adalah merah seperti batu bata gitu loh. Jadi ini menandakan bahwa di dalam itu ada yang namanya gugus fungsi aldehid. Nah, karena di sini Cu2O maka di sini kita setarakan dengan berikan koefisien 2. Jadi formaldehida yang ini dia, formaldehida atau kita katakan sebagai formalin ya. Formaldehida ditambah dengan reaksi Fehling ya, reaksi Fehling itu akan menghasilkan yang namanya asam karboksilat ya. Asam karboksilat berarti ini asam metanoat ditambah dengan endapan merah bata Cu2O. Oke, kita lanjut di soal kedua ya. Soal kedua atau bagian B, aseton itu direduksi dengan H2. Nah, kita ingat kembali kalau alkohol primer itu dioksidasi menjadi keton. Kalau dia kebalikannya dari oksidasi kan reduksi tuh. Jadi kalau keton direduksi itu jadi alkohol sekunder ya. Alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Kalau misalkan dia keton direduksi berarti jadi alkohol sekunder ya. Hampir salah lagi. Nah, jadi kalau gitu kita tinggal buat dulu aseton itu bentuk wujudnya gimana secara struktur. Nah, gini. Ini dia ya. Jadi dia punya gugus fungsi ke keton. Ini H3 kemudian ditambah dengan H2. Berarti proses reduksi. Nah, produknya berarti harus ada juga C-nya sebanyak 3. Nah, kalau dari keton direduksi jadi alkohol sekunder, berarti posisi OH bolehnya di sini nih. Nah, kamu tinggal lengkapi tangannya aja. Ini dengan CH3, ini juga CH3. Jadi produknya seperti ini ya. Nah, jadi di sini muncullah nanti H. Ya, H ini kan ada 2 nih, satu nyerang ke sini, satu nyerang ke sini. Ya, ini jadi produknya. Alkoholnya alkohol sekunder. Oke, kita lihat yang C. Asetaldehida ditambah dengan HCN. Nah, asetaldehida berarti kan gini, dia punya gugus fungsi aldehid nih. Ya, gugus fungsi aldehid. Wah, tarik dia. Bentar ya. Kita coba balikin lagi. Nah, ini rangkap 2O, kemudian ini strip ada H karena dia aldehid. Nah, di sini ada CH3. Nah, asetaldehida. Nah, jadi kalau kita bicara tentang asetaldehida ya, ditambah dengan HCN, ditambah dengan HCN. Nah, ini nanti HCN-nya putus nih. Ya, yang H ini bakal nyerang ke O setelah rangkap 2O dengan C-nya ini putus ya. Nanti yang CN-nya bakal nyerang ke bagian C yang di bawah. Maka produknya nanti adalah seperti ini. C-nya sama sih jumlahnya. C-nya ada 2, berarti di atas itu jadi OH, ini jadi H, kemudian ini jadi CN, kemudian ini jadi H3.
3. Nah, ini dia gambaran reaksinya. Oke, paham ya? Ini 3 contohnya. Kita lihat di bagian kedua bagaimana sih cara membedakan antara aldehida dan keton, ya, cara membedakan antara aldehid dengan keton. Nah, di bagian materi kita udah bahas sebenarnya. Jadi kalau kita jawab, kalau dia aldehida itu ditambah dengan reaksi Fehling, ya, Fehling. Berarti tadi kita udah sepakat itu adalah CuO, ya, CuO. Maka dia akan menghasilkan suatu asam karboksilat, asam karboksilat ditambah dengan endapan merah bata, Cu2O dalam fase solid. Nah, ini endapan merah bata. Endapan warnanya merah bata, batu bata gitu. Ya, warna merah itu. Tapi kalau misalkan dia keton, ini cara pertama nih. Cara kalau pertama, kalau keton ditambah dengan reaksi Fehling, Fehling itu tidak ada endapan merah bata. Nah, itu cara membedakan yang pertama. Nah, yang kedua, ya, cara kedua, kalau misalkan aldehida, berarti yang punya apa? Gus fungsinya CO ini H gitu ya. Itu ditambahkan dengan reaksi Tollens, ya, reaksi Tollens. Di dalamnya tuh ada perak, ya. Ag2O gitu loh senyawanya. Nah, maka akan menghasilkan suatu produk nanti ada dia ditambah dengan Ag dalam fasenya solid gitu loh. Atau kita katakan sebagai cermin perak. Cermin perak, ya. Tapi kalau misalkan keton ditambah dengan reaksi Tollens, ya, itu juga tidak akan muncul yang namanya cermin perak. Nah, di sini kita bisa katakan di laboratorium kita bisa gunakan reaksi Fehling atau Tollens untuk membedakan antara aldehid dan keton. Nah, kita lihat di bagian soal terakhir di materi ini. Suatu senyawa karbon dengan rumus C4H8O mempunyai sifat sebagai berikut. Jadi, kalau kita langsung jawab nih, kita jawab C4H8O itu berarti kalau dia, kan rumusnya gini nih, CnH2NO. Kalau dia tidak aldehid, dia adalah keton gitu loh. Kalau tidak aldehid, dia adalah keton. Nah, kemudian dari sifat yang pertama dibilang tidak bereaksi dengan Fehling, ya, tidak bereaksi dengan Fehling. Tidak bereaksi dengan Fehling. Berarti sepakat kita di pernyataan pertama dia menandakan dirinya adalah persenyawaan keton. Kalau bereaksi baru aldehid. Oh, berarti nggak bisa aldehid, dia keton. Nah, gitu ya di kasus ini ya. Nah, kemudian jika direduksi dengan gas hidrogen menghasilkan senyawa alkohol. Nah, kita tahu nih, kalau alkohol yang jadi keton itu kan alkohol sekunder menjadi produknya keton setelah mengalami proses oksidasi. Jadi kalau reduksi ya kebalikannya, berarti dari keton menjadi alkohol sekunder. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan rumusnya. Kalau dia C-nya ada 4, ya, C-nya ada 4, berarti kan gambar gini nih. Kalau alkohol eh, sekunder, ya, alkohol sekunder, berarti kan gini, C, 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 berarti pilihannya kalau nggak di sini nih, OH-nya. Anggap kita buat di sini, OH. Alkoholnya sekunder, ini H3, ini ada H3, ini ada H2, ya, ini ada H1. Alkohol sekunder namanya adalah 2-butanol, ya. Jadi kalau zat kita tadi itu direduksi dengan gas hidrogen, maka jadi ini produknya. Sekarang keton kita tuh keton apa? Nah, kita buat aja di sini. Oh, kembali ke ketonnya berarti C, 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 C dia harus 4. Posisi OH di sini berarti posisi O-nya di sini. Ini ketonnya. Ini H3, ini H3, ini H2. Nah, jadi namanya adalah kan bisa posisinya 2 ya. Satu nggak mungkin, 2, 3, nggak mungkin 3 juga. Berarti yang bisa di situ adalah 2 butanon atau kamu bisa katakan langsung ke butanon, kan tidak ada pilihan opsi di 3. Nah, berarti namanya bisa butanon. Jadi rumus C4H8O yang dimaksud tadi adalah butanon gitu loh. Butanon gitu. Alkohol yang dihasilkan dari hasil reduksinya adalah 2 butanol. Ya. Paham ya? Untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, kita rasa cukup. Itu adalah gambaran soal untuk reaksi daripada aldehid dan keton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe YouTube Ridwan 27. Terima kasih.